Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Berjumpa kembali dengan saya Ilmiati Irita, calon guru penggerak angkatan 8 SMP Negeri 1 Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif. Pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh atau mindfulness, di mana konsep kesadaran penuh mindfulness ini sebagai dasar penguatan kompetensi sosial dan emosional. Adapun tujuan pembelajaran sosial dan emosional adalah memahami, menghayati, dan mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan positif, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional, kita sebagai pemimpin pembelajaran hendaklah dapat mengimplementasikan kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran sehingga terwujud pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan, dan kondusif bagi murid dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur sehingga dapat terjadi perubahan positif pada diri murid dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan modul sebelumnya adalah di mana filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan memberikan kemerdekaan belajar pada murid, menuntun murid sesuai dengan bakat dan minat murid sesuai perkembangan zamannya, sehingga guru juga harus memperhatikan kondisi sosial emosional murid. Selanjutnya kaitan dengan modul 1.2, di mana pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk dapat mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, menyenangkan, dan kondusif, namun tetap menantang dan relevan bagi murid sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Pembelajaran sosial dan emosional akan sangat mendukung tercapainya visi guru penggerak. Pembelajaran sosial emosional dapat terwujud jika seorang guru memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Pembelajaran sosial emosional bisa dilakukan dengan mengintegrasikan dalam pembelajaran agar tercipta iklim kelas yang positif sehingga terciptanya budaya positif di sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran berdiferensiasi sudah cukup sehingga guru bisa fokus pada kemampuan dan minat siswa. Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir ternyata pembelajaran sosial dan emosional memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran di kelas. Saya menyadari bahwa keterampilan seperti pengelolaan emosi, empati, komunikasi efektif, dan kerjasama memiliki dampak yang positif terhadap semangat belajar murid dan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. 3 hal mendasar dan penting apa yang sudah dipelajari? 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 1. Menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, diantaranya kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik stop, take a breath, observe, proceed, atau teknik lainnya yang sesuai.
Tiga, menerapkan 4 indikator pembelajaran sosial emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah. Di antaranya pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru, dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Perubahan apa yang akan diterapkan di kelas maupun di sekolah? Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah adalah bagi murid merencanakan dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, memberikan pengajaran eksplisit pada kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, melaksanakan integrasi dalam praktik mengajar dan kurikulum akademik, seperti melakukan kegiatan pendahuluan yang ramah, hangat, kegiatan inti yang melibatkan keaktifan murid, dan kegiatan penutup yang optimistik, dan menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktik mengajar guru dan gaya belajar berinteraksi dengan murid, serta merubah peraturan dan harapan sekolah. Dan perubahan yang akan saya terapkan di sekolah bagi rekan sejawat adalah menjadi teladan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, belajar dengan berbagi praktik baik dan pengalaman, berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah. Demikian pemaparan dari saya. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.